Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi kita ya bersama podcast dengan IWPI. Langsung dengan Ketua Ikatan Wajib Pajak Indonesia Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan. Luar Untuk biasa, memperjuangkan ini keadilan. dahsyat ya ini IWPI betul-betul memperjuangkan keadilan buat wajib pajak nih. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang misteri, ini IWPI nih tugasnya untuk mengungkap misteri tersebut ya. Kali ini ada misteri Kepres 125 tahun 2019. Nah, barang apa ini, Pak? Kenapa jadi penting nih, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi setelah gini Mas Awan ya, mungkin sama-sama kita yang sering sidang di pengadilan pajak Mas Awan ya, saya sendiri, Mas Awan juga beberapa kali sidang di pengadilan pajak, itu kan kita menanyakan dasar kewenangannya tim sidang Mas Awan. Tim sidang Hmm, ini kewenangannya kan mewakili Dirjen Pajak Mas Awan. Lah yang ada kan hanya surat tugas dari ini Mas, pejabat yang dikasih pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak, yaitu biasanya Kakanwil atau Direktur Keberatan dan Banding di kantor pusat DJP, Mas Awan. ya. Nah, yang kami permasalahkan adalah Mas Awan adalah masa jabatan Dirjen Pajak itu sendiri, Mas Awan. Nah, loh, Hmm, karena yang kami ketahui berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1958 itu masa jabatan seorang Dirjen Pajak itu hanya 5 tahun, Mas Awan. hmm, Memang bisa diperpanjang, tapi harus ada pengangkatan kembali, Mas Awan. oke. Harus ada pengangkatan kembali. Ya, terkait dengan Dirjen Pajak ini yang menarik, Mas Awan. Beberapa kali ada teman-teman juga menyatakan gini, Mas Awan. Loh, itu kan Dirjen Pajak yang kamu gugat itu kan bukan bukan personnya, bukan misalkan ini dalam artian ini Pak Surya Utomonya. Ini kan Hmm. yang kamu gugat kan Jabatannya? orang yang menjabat sebagai Dirjen Pajak gitu. Jadi siapa saja kan nggak ada masalah. Ada narasi Hmm, seperti itu, Mas Awan. oke. Lah saya konternya gini, oh oke saya paham. Yang saya maksud, ada nggak penggantian setelah Surya Utomo ini? Siapa pejabatnya? Karena Hmm, sampai sekarang yang ada di media massa dan media online itu kan masih Pak Surya Utomo, Mas Awan, sebagai Dirjen hmm, Pajaknya. hmm, Masalahnya berdasarkan informasi yang IWP telusuri itu beliau diangkat 1 November 2019. Seharusnya berakhirnya 31 Oktober 2024, Mas Awan. hmm, Nah, IWP sudah menanyakan bersurat kami kepada Kementerian Keuangan, Mas Awan. hmm, Nah, kepada Kementerian Keuangan itu ternyata ini belum dijawab mulai 8 Januari, Mas Awan. Mulai 8 hmm, Januari belum dijawab. Seperti itu, Mas hmm. Awan. Nah, terus Oke. akhirnya kami dari tim menelusur, Mas Awan. Ini pengangkatannya Dirjen Pajak ini memakai apa, Mas Awan? Memakai Hmm, PMK, apa peraturan Menteri Keuangan atau keputusan Menteri Keuangan atau apa itu, Mas Awan? hmm, Karena kan Dirjen ini di bawah Menteri Keuangan, Mas Awan. hmm, Nah, yang menarik kami temukan, Mas Awan, ternyata, bentar saya share screen dulu, Mas. hmm, Nah, yang menarik, Mas Awan, kami menemukan hmm, pengangkatan Dirjen Pajak Pak Surya Utomo ini adalah berdasarkan Kepres, Mas Awan. Ini Mas, judul hmm, beritanya Mas 1 November 2019. Jokowi pilih Surya Utomo jadi Dirjen Pajak hmm, baru. Nah, hmm. Presiden Joko Widodo menunjuk Surya Utomo menjadi Direktur Jenderal Pajak baru. Ia dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini satu. Jadi yang menunjuk itu presiden yang melantik Menteri Keuangan, Mas Awan. Ini agak unik juga, Mas. Oke. Surya Utomo menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki Hmm, masa pensiun 31 Oktober 2019 lalu. hmm, Pengangkatan Surya Utomo berdasarkan ini Mas Awan, keputusan Presiden atau Kepres hmm, nomor 125 tahun 2019 hmm, tertanggal 16 Oktober 2019 Mas Awan. hmm, Jadi Kepresnya 16 Oktober 2019 tapi dia dilantiknya Mas Awan 1 November. Lah, hmm. kalau berdasarkan ini malah Kepresnya 5 tahun Mas Awan ya. Ini harusnya 15 Oktober Mas, 2024 malah Mas sudah habis. Wah, cilaka, Silakan Mas cilaka Awan. nih. Oke. Nah, jadi diangkatnya oleh Kepres Mas Awan. Nah, sebenarnya kan mencari Kepres ini kan hal yang mudah seharusnya Mas Awan. Tetapi IWPI menelusuri cari di internet nggak nemu Mas Awan. Tidak menemukan Oke, itu dokumen tersebut Mas Awan. oke. Karena tidak menemukan, kami inisiatif.
Ya, kembali lagi Mas, PPID Mas, permohonan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumen. Nah, tapi kan Hmm, mau kemana ini kita kirimnya Mas Awan? Lah hmm, kita opsinya ada dua Mas Awan, ke sekretariat kabinet atau sekretariat negara Mas Awan. oke. Nah, yang aneh Mas, PPID-nya sekretariat kabinet yang sekarang dipimpin oleh Mayor Teddy, itu emailnya mendal Mas, kembali Mas. Jadi tidak bisa dikirim email. Berarti emailnya itu belum belum beli server dia? Belum beli Iya. hosting? Lah akhirnya kita kirimnya bahasanya mailer demon itu Mas. Ya, ya. Nah, demon. Akhirnya kita kirimnya ke PPID Sekretariat Negara Mas Awan. Hmm, Sudah kelihatan Mas ya? ya, sudah. Nah, ini Mas Awan. Nah, ini Mas, nama saya Ritus Tewan sebagai ini Mas ya, perwakilan dari IWPI. Hmm, Nah, rincian informasi itu salinan keputusan Presiden 125 garing TPA tahun 2019, Mas Awan. Untuk hmm, keperluan pengecekan administrasi tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak di Pengadilan Pajak, Mas Awan. Nah, hmm, ini sudah kami sertakan juga, Mas, ini aktenya IWPI. hmm, Jadi kami sudah berkirim surat ini 3 Maret, Mas Awan. hmm. 3 Maret. Nah, ini yang menarik, Mas Awan. Itu kenapa tim sidang kok juga sudah tidak mendapatkan itu, Mas Awan? Seharusnya kan dia minta ke Dirjen Pajak, pasti dia punya cap itu, Mas. Itu kan cap untuk dirinya, Mas Awan. Tapi justru disembunyikan oleh oknum-oknum Iya. ini? Lah kami menduganya Mas Awan, itu kayaknya habis Mas Awan. Dia mau Hmm, memperpanjang, ah, telat Mas Awan. Kenapa kok telat? Waktunya ini kan mendekati pelantikan presiden Mas Awan. Pak Prabowo udah ini Mas, kan ada Pak Jokowi masih 20 Oktober Mas Awan. ya. Nah, Pak Jokowi udah bingung masalah apa. Nah, Pak Prabowo lupa juga Mas Awan. Jadi Pak Jokowi nggak mau ngurus, lepas tangan, Prabowo apalagi? Betul Mas Awan. Kementerian Keuangan nggak bisa, karena bukan dia yang awal melantik. Betul, dia hanya melantik tapi dia bukan yang mengeluarkan keputusannya Mas Awan. Iya, bukan dari dia keputusan awalnya, dia juga lepas tangan. Betul Mas Awan. Jadi terkatung-katung nih nasibnya si Surya Utomo ini. Ya kasihan juga Mas ini Pak Surya Utomo ini Mas, banyak gugatan yang mengarah ke dia sementara jabatannya dia nggak jelas tuh Mas Awan. Berarti Hmm. diduga Dirjen Pajak sekarang ini tidak sah, cacat, dan ilegal ya? Betul Mas, itulah yang kami pertanyakan tuh Mas Awan. Waduh. Legalitasnya dipertanyakan Mas Awan. Itu kalau tidak sah Mas Awan, berarti kehadiran tim sidang dan dokumen yang dibuat mewakili tim sidang, misalkan penjelasan tertulis atau tanggapan, itu semua nggak sah Mas Awan. Jadi semua gugatan kita yang langsung harus diputus oleh majelis hakim berdasarkan gugatan kita Mas Awan. Sudah tidak perlu Hmm, sidang lagi. Ya contohnya kasus kemarin Mas Awan sidang yang kita hmm, lihat. Itu Mas Awan sebenarnya kalau dia tidak bisa menunjukkan ya udah majelis hakim nggak usah kesimpulan akhir Mas Awan. Mas Awan bisa hmm, ngomong semua ini dihiraukan langsung aja pakai putusannya pakai gugatan dasar gugatannya Mas Awan selesai Mas. hmm. Wah, Gitu, Mas ngeri-ngeri Awan. sedap ini kalau sampai ilegal. Cilaka, semua SK yang terbit setelah tanggal 16 Ini semua Mas Oktober dua ribu dua bisa puluh empat batal Mas, cacat, SKP, batal demi hukum. STP dan lain-lain Mas. Batal semua, gila ini. Termasuk ini Mas, SP surat pemeriksaan itu Mas, SP2 dan lain-lain Mas. Hmm. Gitu Mas. Wah, 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 wah. Oke, luar biasa ya. Jadi IWP ini mengungkap misteri yang masih tersembunyi dan kita akan tunggukan ya, tunggu bagaimana PPID dari pemerintah ini akan memberikan kepada kita bagaimana Kepres Tapi yang ini terbaru. Mas Awan, ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak yang berperkara loh Mas di pengadilan pajak Mas Awan, karena berdasarkan penelusuran kami Mas, misalkan kita pakai ChatGPT atau apapun, itu apabila Dirjen Pajaknya itu kewenangannya sudah berakhir, itu bisa yang menghadiri tim sidang itu bisa batal semua, tidak sah Mas, tidak patut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nanti kesimpulan akhirnya gitu aja Mas. Betul, setuju, setuju ya. Orang yang sudah tidak punya kewenangan ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Betul Mas Awan, kecuali memang sudah diangkat pengganti yang baru, yang kita lakukan tetap Dirjen Pajak nggak masalah Mas Awan. Ini kan Hmm, orangnya masih yang sama, tidak hmm, pengangkatan kembalinya tidak ditemukan, gitu Mas Awan. hmm. Nah mungkin nggak tahu Mas Awan, nanti jangan-jangan bisa nggak Mas Awan ini kemungkinan Mas ya bisa di backdate Mas. Nah, itu Pak kita khawatir Pak, jangan-jangan di-backdate. Tetapi kan zaman sekarang, surat-surat itu sudah ada barcode. Barcode tuh nggak bisa di-backdate, setahu saya. Oke, oke. Ya, ini berbahagialah ini Mas para wajib pajak yang lagi sidang di gugatan Mas ini periode 15 Oktober sampai sekarang ini bisa batal semua kehadiran tim sidang Mas Awan.
luar Jadi hakim biasa. harus memutus jadi kesimpulan akhirnya nanti gini Mas, hakim harus memutus berdasarkan gugatan kami karena semua yang dibuat oleh tim sidang ini tidak sah legalitasnya. Mmm, Simpel Mas Awan sebenarnya. mhm, Jadi nggak perlu buat oke. kesimpulan akhir Mas. Setuju setuju, Pak. Jadi, ini luar biasa ya dunia tipu-tipu di lingkungan perpajakan ini memang ternyata seabsurd itu ya. Bagaimana bisa seorang dirjen ternyata diduga tidak sah, cacat, dan ilegal. Kita akan nantikan, Pak, bagaimana Kepres itu Siap, apakah bisa kita dapatkan minggu depan. ya, Semoga IWPI terus memantau kita semua. Sampai ya. jumpa, Pak Ito. Makasih, Pak. Oke, sama-sama terima kasih Mas.